Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini akan kita bahas tentang kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan. Untuk menentukan nilai kuartil, kita tentukan dari letak kuartil, ya. Dimana letak kuartil, letak GI, ya, sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Untuk I adalah 1, 2, 3 dan N adalah banyak data. Perlu diketahui untuk simbol dari kuartil, pada beberapa buku ada yang menggunakan lambang Q, huruf Q, ada juga yang menggunakan huruf K. Tidak perlu dipersoalkan, ya, yang penting kita tahu maknanya. Untuk kuartil data dibagi 4 sehingga kuartil di sini ada 3, ya, makanya di sini I-nya ada 1, 2 dan 3. Nah, kuartil pertama atau Q1 ini merupakan kuartil bawah, ya. Kuartil kedua atau tengah dengan lambang Q2 dan kuartil atas ketiga adalah Q3. Sekarang bagaimana hubungan antara kuartil, median, desil maupun persentil? Pada median, jika kita kembali membuka materi tentang median di sini data dibagi menjadi 2. Sementara pada kuartil di sini data menjadi 4. Sehingga antara median, kuartil, begitu juga desil dan persentil di sini ada hubungan yang sangat erat, ya. Kalau kita lihat untuk median, misalkan di sini urutan data yang merah, garis merah ini, data setelah diurutkan kemudian dibagi menjadi 2. Nah, dibagi menjadi 2. Sehingga untuk satu bagian, ya, masing-masing bagian di sini porsinya adalah 50%. 50%, kemudian yang satunya juga 50%. Nah, yang di tengah-tengah batas antara bagian pertama dan kedua ini adalah median. Nah, sekarang kita lihat pada kuartil. Nah, pada kuartil setelah data diurutkan, ya, maka data kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga untuk masing-masing bagian di sini porsinya adalah 25%. Yang kedua 25%, yang ketiga 25%, yang keempat juga 25%. Nah, kalau kita lihat, kita kaitkan dengan median, ya, kuartil dengan median, maka di sini untuk median nilainya akan sama dengan kuartil kedua atau kuartil tengah, ya. Ini adalah Q2, ya. Kemudian ini Q1, ini Q3. Jadi untuk median dan kuartil 2 untuk data yang sama nilainya pun akan sama. Nah, jika kita menghitung kuartil kedua dan menghitung median untuk data yang sama, maka hasilnya pun akan sama. Oke, sekarang kita lanjut pada desil. Untuk desil di sini, desil kita ingat-ingat kata desimal. Maka untuk desil di sini data setelah diurutkan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, misalkan ini yang garis merah adalah urutan datanya. Ya, setelah diurutkan kemudian data dibagi menjadi 10. Nah, sehingga masing-masing data ini porsinya adalah 10%, ya. Masing-masing data, masing-masing bagian porsinya adalah 10%. Yang ini 10%, 10%, 10%, dan seterusnya sampai yang terakhir juga 10%. Nah, untuk desil karena datanya dibagi 10, maka desil ini ada D1 sampai D9, ya. Batas antara bagian pertama dan kedua ini adalah desil 1,
kemudian antara kedua dan ketiga desil 2 ya. Jadi untuk desil ada desil 1 sampai 9. Nah, sekarang apakah ada yang sama nilainya antara desil, kuartil maupun median? Tentu saja ada. Nah, kita lihat ke atas ya, untuk median dan kuartil 2 ini kalau kita lihat ya, nilainya akan sama dengan desil 5. Nah, kita lihat porsinya untuk median ya, untuk yang 1/50% ya, pada desil dari D1 sampai D5 kalau kita jumlahkan juga 50%, sehingga untuk D5 dan median maupun kuartil 2 nilainya akan sama untuk data yang sama. Seperti itu ya. Untuk yang lainnya tidak ada yang sama. Q1 ini tidak sama ya, tidak ada yang sama dengan desil, karena pada Q1 ini berada pada 1/4 dari data, sementara pada desil tidak ada, 25% itu tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut pada persentil. Untuk persentil dari kata persen, berarti di sini data setelah diurutkan kemudian dibagi menjadi 100, sehingga untuk tiap-tiap bagian porsinya adalah 1%. Ini sangat kecil, tidak mungkin saya tulis ya. Nah, kita ambil yang simpel saja. Yang saya perlihatkan adalah beberapa saja. Nah, untuk datanya dibagi 100 sehingga persentil ini dari P1 sampai P99. Nah, untuk persentil dengan desil ada kesamaan ya, D1 akan sama dengan P10, D2 akan sama dengan P20, D3 akan sama dengan P30, D4 sama dengan P40, kemudian D6 sama dengan P60, D7 sama dengan P70, D8 sama dengan persentil 80, kemudian desil 9 akan sama dengan persentil 90. Kemudian untuk Q3, kuartil ketiga, ini akan sama dengan persentil 75 ya, persentil 75. Kemudian untuk Q1, kuartil ke-1, ini akan sama dengan persentil 25. Nah, di sini ada beberapa yang nilainya sama ya. Jadi dengan melihat bagian ini tentunya rumus dari median, kuartil, desil, dan persentil pun akan hampir-hampir akan sama. Hanya saja ada pembedanya di sana untuk pembaginya. Oke, untuk kuartil cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai tuntas. Bila ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.